Selamat pagi pemirsa, perjalanan dinas adalah hal yang dinantikan bagi sebagian pekerja. Pasalnya perjalanan dinas bisa menjadi momentum untuk rehat atau healing di sela-sela pekerjaan. Selain itu perjalanan di dinas tentu akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pekerja karena mendapatkan honor untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri. Sayangnya ada saja orang yang berpola pikir koruptif yang memanfaatkan momentum itu untuk memperkaya diri sendiri. Nilai rupiahnya mungkin tidak terlalu bombastis, tapi bisa dilakukan berulang kali. Bagi aparatur sipil negara, besar atau kecilnya jumlah biaya perjalanan dinas yang diakal-akali itu tetaplah disebut korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 12 Juni 2024 dengan tema Main Culas di Perjalanan Dinas bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Menuju sini perjalanan dinas atau tidak? Perjalanan dinas dong, perjalanan dinas ya. Tapi tidak luar kota, tidak luar negeri? Tidak luar kota, tidak luar negeri, dan pertanggungjawaban jelas. Oh, pertanggungjawaban jelas. Ya. Oke, kita akan bicara soal perjalanan dinas yang mungkin juga ada masalah di situ ya. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Main Culas di Perjalanan Dinas. Kalau saya melihat temuan ini Bung Indra, sebenarnya kan tidak heran ya, dan ini mungkin sudah menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun. Lalu tadi saya membacakan berita headline perjalanan fiktif kalau tidak salah. Betul. Di Kemendagri nilainya 2,4 juta rupiah. Saya tadi sempat berpikir saya salah baca. Jangan-jangan miliar nih gitu. Tapi 2,4 juta. Apakah itu boarding pass yang belum disetor atau seperti apa? Bagaimana nih Bung Indra? Tapi gini Bang Leo, saya justru teringat kutipan yang selalu disampaikan, bukan kutipan prinsip yang selalu disampaikan Bang Leo sendiri. Oh, oke. Apa itu? Yaitu jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Itu saya kutip juga dari orang lain juga loh. Oh gitu ya. Tapi saya dengarnya dari Bung Leo. Salah satu pemimpin bangsa kita. Iya. Jadi jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Dan apa yang terjadi soal penyimpangan perjalanan dinas memang bukan hal baru. Justru ini kita sedih. 26 tahun kita sudah reformasi Bung Leo, tapi amanah reformasi tentang pemerintahan yang dijalankan secara akuntabel, transparan, rupanya masih belum bisa jalan. Artinya ada mindset yang belum bisa diubah. Artinya ada revolusi mental yang gagal. Nah, dan kebiasaan-kebiasaan membenarkan inilah yang bahaya gitu. Dan kalau kita lihat bukan soal 2,4 juta rupiah saja, ada dua kementerian yang memang melakukan menurut BPK ya perjalanan fiktif gitu. Ada salah satunya adalah dari BRIN begitu. Dan memang bukan soal jumlahnya, tapi membiasakan yang seperti ini yang justru berbahaya karena perilaku koruptif ini bisa koruptif gitu. Ini kalau kemudian sering dibiasakan menjadi sangat menyedihkan karena apa? Di tengah ketika katanya pemerintah sedang membutuhkan dana besar untuk proyek-proyek yang publik kemudian tanda kutip suuzon dan dengan program-programnya ada misalnya tapera dan lain sebagainya, pajak yang dinaikkan dari berbagai sisi untuk ini dugaannya untuk proyek-proyek pemerintah. Tapi di satu sisi lain kebocoran itu dibiarkan gitu. Ini yang jadi ironis dan akhirnya tidak produktif. Ya kita khawatir mungkin Indonesia tidak akan Indonesia emas 2045. Tapi Indonesia cemas jadinya. Kalau seperti ini Indonesia cemas, dibiarkan saja begitu. Pertanyaan besar saya adalah begini Bung Indra, saya masih belum lupa ada sekian bulan atau tahun yang lalu ya. Waktunya sudah lupa tapi masalahnya masih ingat. Ada dugaan 349 triliun di Kementerian Keuangan. Tapi kan sekarang kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Apa jangan-jangan temuan BPK ini begitu heboh sekarang, ujungnya juga tidak ada. Tapi kita akan bahas itu ya Bung Indra dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 12 Juni 2024, Main Culas di Perjalanan Dinas. Main Culas di Perjalanan Dinas.
Perjalanan dinas adalah hal yang dinantikan bagi sebagian pekerja. Pasalnya, perjalanan dinas bisa menjadi momentum untuk rehat atau healing di sela-sela pekerjaan. Apalagi kalau lokasi dinas berlangsung di luar kota yang eksotis dan belum pernah dikunjungi. Selain itu, perjalanan dinas tentu akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pekerja karena mendapatkan honor untuk bekerja di luar kota atau luar negeri. Para pekerja bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, dari sisi pengeluaran, karena untuk perjalanan ditanggung kantor. Kedua, dari sisi pemasukan, mendapatkan uang saku. Sayangnya, ada saja orang berpola pikir koruptif yang memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Nilai rupiahnya mungkin tidak terlalu bombastis, tapi bisa dilakukan berulang kali. Bagi aparat sipil negara, besar atau kecilnya jumlah biaya perjalanan dinas yang diakal-akali tetaplah disebut korupsi. Itu tetaplah penyakit yang bila didiamkan akan menjadi pembenaran. Seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang kembali mendapati penyimpangan belanja perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil atau PNS sebesar 39,26 miliar rupiah pada 2023. Jumlah itu didapat dari 46 kementerian dan lembaga atau KL. BPK juga secara gamblang mengategorisasikan temuan penyimpangan itu, mulai dari ketiadaan bukti pertanggungjawaban terjadi di 14 KL, senilai 14,7 miliar rupiah. Ketidaksesuaian ketentuan dalam belanja perjalanan dinas terjadi di 38 KL, senilai 19,6 miliar. Perjalanan dinas fiktif terjadi di 2 KL, nilai 9,3 juta rupiah. Dan permasalahan lainnya di 23 KL, senilai 4,8 miliar. Untuk yang perjalanan dinas fiktif berlangsung di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Temuan itu tentu sangat mempermudah aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Pidanakan saja aparat birokrasi nakal dan hendak mempermainkan keuangan negara demi pribadi mereka. Di sisi lain, temuan BPK itu juga menjadi sebuah ironi. BPK bukan baru kali ini mendapati temuan penyimpangan perjalanan dinas. Upaya menilap duit perjalanan dinas seakan selalu berulang dari era ke era. Lembaga auditor negara sudah bolak-balik mendapati permainan di seputar perjalanan dinas itu. Pelakunya juga beragam, mulai dari jajaran birokrat karir, anggota legislatif, hingga mantan menteri. Modus mereka juga 11-12 alias mirip-mirip, yakni membuat perjalanan dinas fiktif atau peserta fiktif perjalanan dinas. Sehingga entah kegiatan atau pesertanya yang gaib, asal ada laporan, semua beres. Secara sistematis, para pelaku juga mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, baik itu nota dinas, surat perintah dinas, kwitansi, nota pencairan perjalanan dinas, tiket transportasi, dan tagihan pembayaran hotel. Dari berbagai kasus, permainan ini melibatkan beberapa orang di struktur birokrasi dan bawahanlah yang biasa mempersiapkan berbagai hal itu. Mereka seakan tidak berdaya menghadapi keinginan atasan, bahkan sampai mengalahkan prinsip kepatuhan atas hukum. Para bawahan seakan berupaya memenuhi keinginan dan arahan pimpinannya meski tahu salah dan melanggar hukum. Maka birokrasi kita pun belum beranjak dari watak patrimonial, yakni serupa dengan lembaga perkaulaan. Hubungan mereka adalah antara gusti dan kaula. Bila terjadi korupsi di jajaran atasan, akan menjalar dan melibatkan sampai bawahan. Dengan kata lain, korupsi beramai-ramai. Dalam menangani korupsi massal, publik tinggal berharap pada kerja aparat penegak hukum. Masyarakat tidak mempersoalkan apakah ditangani kepolisian, kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nilai penyimpangan juga jangan dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas. Jangan sampai terjadi pembiaran, karena nilai penyimpangannya terkesan kecil secara presentase. Sekecil apapun yang disimpangkan adalah uang negara. Uang yang dikumpulkan dari rakyat juga. Di negara yang bersih dari korupsi, tidak ada toleransi perilaku korup berdasarkan besar kecilnya uang negara yang ditilep. Penegak hukum juga jangan sekadar menunggu bola memantul. Kini, aparat hukumlah yang menjadi kunci. Apalagi temuan BPK diyakini hanyalah fenomena gunung es. Masih banyak kejadian yang belum terungkap. Jangan cuma menjadikan jargon birokrasi bersih, sekadar slogan. Jadikan ia hidup dalam kenyataan.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, sering disingkat Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat pagi. Pagi, Ronald dan Indra. Ya, Mas Boyamin, ada temuan BPK terakhir, katanya ada penyimpangan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tahun 2023, nilainya 39 miliar lebih. Kalau Anda melihat ini bukan hal yang baru kan ya Mas Boyamin ya. Kalau itu sebetulnya memang penyimpangan karena kemungkinan adalah dicuri begitu, atau memang ada administrasi yang belum selesai, Mas Boyamin? Ya kalau sudah temuan BPK itu ya tanda kutip dicuri. Karena pemeriksaan itu level pemeriksaan rutin itu biasanya, dan saya tahu persis itu diklarifikasi juga gitu. Oh ini kok ini ada ini gimana pertanggungjawabanmu? Oh belum ketemu kwitansinya, dicari kwitansinya ketemu. Atau ada kwitansinya tapi dilacak ke tempat pembayaran itu tidak ada, berarti fiktif. Gimana ini gitu loh. Jadi ada konsolidasi di antara auditor dengan yang objeknya gitu. Nah tapi kalau sudah muncul di temuan itu sudah fit gitu bahwa itu memang ada tanda kutip pencurian tadi gitu. Ya, ini kalau kita lihat, ya, silakan Mas. Misalnya itu belum ketemu, misalnya pembayaran apa, misalnya keterinshot kwitansinya, kan bisa minta lagi kepada dulu yang penjualnya, misalnya beli kertas misalnya, dan penjualnya merasa juga memang dulu dibeli, diterbitkan kwitansi baru dan bertanggung jawab surat pernyataan memang dulu beli. Selesai, berarti artinya membeli kertas beneran gitu. Jadi itu ada kesempatan itu 3 bulan untuk menyelesaikan hal-hal yang kurang-kurang itu. Gitu. Nah, kalau Anda melihat, Anda mengatakan Mas Boyamin bahwa kalau BPK berarti kemungkinan memang uangnya hilang ya atau tercuri ya. Tapi ini kalau kita lihat kan 39 miliar di 46 kementerian lembaga. Lalu kalau kita lihat ada angkanya itu tidak ada bukti pertanggungjawaban di 14 KL, 14 miliar lebih, ketidaksesuaian ketentuan dalam belanja dinas itu 38 KL, 19 miliar lebih, perjalanan dinas fiktif di 2 KL, 9,3 juta. Ini angka juta ini atau besaran juta ini membuat saya jadi berpikir ini memang benar-benar dicuri atau memang administrasinya yang memang belum selesai saja, Mas Boyamin. Bagaimana, Mas? Saya tetap ada posisi dugaan dicuri. Kalau administrasi belum selesai itu masih bisa dikonsolidasikan, bahkan di level mereka aja dikasih draft laporan misalnya. Ini ada gitu. Padahal sebelumnya ada 3 bulanan pemeriksaan untuk konsolidasi dan kemudian ada draft gitu. Nah, kalau itu pengertiannya itu kan gini, BPK juga kadang-kadang tegas juga gitu. Kita ini kan sistem anggaran kita kan berbasis kinerja. Itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pertanggungjawaban. Itu dianggap benar. Mana ada kemudian suatu kegiatan kok kemudian tidak ada perencanaan, misalnya mendadak. Tapi kan tetap diadministrasikan mendadak itu karena apa? Itu diperbolehkan, misalnya membangun lagi bencana alam jembatan roboh misalnya. Kan tetap ada proses administrasi saat itu, karena ini bencana alam tidak perlu tender, tapi penunjukannya kan ada siapa yang berpengalaman di situ, kan gitu. Nah ini kalau ini kan rata-rata perjalanan dinas itu kan gampang aja, misalnya kunjungan kerja ke Medan misalnya, hotelnya, pesawatnya, kan semua apalagi zaman sekarang berbasis teknologi. Kalau toh Anda kwitansi hilang kan bisa kita cetak lagi, misalnya di Traveloka, di Getcom misalnya pesennya, atau hotelnya gitu. Semua bisa dicetak ulang kok. Kalau betul-betul nggak ada itu berarti ya memang niat sudah pada posisi tanda kutip mohon maaf maling. Gitu. Mas Boyamin, kalau begini ya temuan BPK, kalau itu memang sepenuhnya benar bahwa uang ini fiktif artinya dicuri, berarti fungsi Inspektorat Jenderal di sekian KL ini belum efektif dong ya? Ya sebenarnya kadang-kadang mereka juga menemukan, BPKP kadang-kadang juga menemukan, BPK juga menemukan. Padahal mereka ini random gitu. Tapi memang mohon maaf ya,
konsep dasar birokrasi itu, yaitu tadi berusaha mencari sesuatu yang bisa dikantongi gitu. Nah, variasi-variasi itulah diskon. Kita udah sejak zaman Orde Baru itu, Leonard. Misalnya hotel, kita kunjungan kerja 4 hari, terus ternyata hanya 3 hari atau 4 hari tapi ditulis 5 hari, sehingga gitu-gitu kan yang peluang. sangat atau kerjasama dengan hotelnya. Dibuat harganya ada diskon tapi diskonnya masuk kantong kan gitu, kickback gitu. Pertanyaan itu yang masih berlaku gitu. Baik, pertanyaan terakhir dan pertanyaan besar saya Mas Boyamin adalah apakah kemudian temuan BPK ini akan membuat perubahan ya? Karena ada sekian kasus yang lain, tadi saya sempat bilang ke Bung Indra 349 triliun tempo hari itu katanya ada di Kementerian Keuangan atau ada di beberapa kementerian lembaga lain, kita tidak tahu ujungnya. Kita tidak tahu bahwa memang uang itu akhirnya bisa dikembalikan ke negara, misal begitu. Mungkin tidak itu terjadi, Mas Boyamin? Super pesimis kalau ini akan membuat perbaikan-perbaikan. Karena tata kelola pemerintahan kita memang betul-betul masih buruk gitu. Sementara pencegahan korupsi itu kan ketika tata kelola pemerintahan yang baik, orang mau nyuri aja nggak bisa, mitigasinya ada. Ya masih sulit kalau pertanyaan itu, karena ini puncak gunung es juga loh, Leonard. Kalau saya mau mengatakan itu gitu, ini kan karena random aja sebenarnya BPK untuk menemukan itu, karena belum satu-satu dicermati. Kalau dicermati bisa semuanya akan terindikasi sesuatu yang manipulatif minimal. Kalau tidak fiktif ya manipulatif gitu. Jadi ini yang justru saya itu kadang-kadang selalu komplain. Ini ketika tata kelola pemerintahan kita buruk ya banyak orang bisa maling. Tapi kalau tata kelola pemerintahan baik dan itu sudah dimitigasi, pencegahannya seperti apa, buat sistem anggaran berbasis kinerja itu jelas, itu orang akan nyuri itu juga susah gitu loh sebenarnya. Nah ini yang perlu jadi apa istilahnya evaluasi kita bersama, kita masih buruk di tata kelola pemerintahan sehingga terlalu mudah orang untuk nyuri. Kita harapkan ada perbaikan ya setelah temuan BPK ini supaya kemudian mudah-mudahan lah, meskipun pesimis ini. Ya walaupun pesimis tapi masih ada sedikit harapan, dan saya yakin harapan itu yang membuat kita tetap hidup. Terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Boyamin. Bung Indra, pertanyaannya adalah kan setelah temuan ini, oke lah diverifikasi begitu ya. Siapa tahu tadi 9,3 juta itu ya karena ada boarding pass yang belum disetorkan begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah terverifikasi bahwa memang seperti kata Mas Boyamin tadi, ini nih dicuri nih uang negara, apakah kemudian kita bisa menyelamatkan semaksimal mungkin? Apakah kemudian kita akan melihat ada follow up dari temuan BPK ini, atau jangan-jangan seperti sekian kasus yang lain, heboh di awal, lenyap. Ujungnya kita tidak tahu. Iya, lenyap. Dan kemudian media juga nggak follow up. Ini sebenarnya tugasnya media untuk terus memfollow up, mengawal ini. Karena sering katanya ada kasus baru yang lebih menarik begitu. Iming-iming ya. Bagaimana Bung? Makanya kita dari sisi ini media harus mengawal, kita menolak revisi undang-undang penyiaran yang kemudian membungkam itu semua, misalnya soal investigasi dan lain-lain. Tapi kembali ke pernyataan Bang Boyamin tadi menarik ya. Ini bukan soal 39,26 miliar yang dugaan penyimpangan perjalanan dinas saja. Jangan-jangan ini adalah puncak gunung es. Setiap perjalanan dinas yang fiktif tadi jangan-jangan membongkar sesuatu yang lebih besar. Itu hanya bagian dari sebuah dugaan tindakan pidana korupsi yang lebih besar. Kita tahu misalnya ada pejabat yang dengan jet pribadi kemana, ada ya? Dan kemudian ada yang kalau kita lihat dalam kasus yang pernah lalu misalnya kayak pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo misalnya kan, itu kan ada perjalanan-perjalanan yang, ya kan dari situ. Jangan-jangan ini puncak gunung es, ada sesuatu yang lebih besar. Karena itulah penegak hukum harus proaktif, jemput bola. Apa yang disampaikan oleh BPK ini langsung di follow up. Kan begini tadi, ada misalnya ini hanya sekedar dugaannya mungkin hanya boarding pass. Sebenarnya BPK sudah detail Bang. Mungkin Bang Boyamin belum terlalu lengkap tadi menyampaikan. Sudah detail, jadi jenis-jenis penyimpangan dari 39,26 tadi sempat dibaca oleh Bang Leo juga. Tapi ada yang lebih spesifik. Jadi ada perjalanan dinas dalam negeri yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Itu disampaikan BPK. Jenisnya kemudian ada perjalanan dinas yang tidak didukung bukti yang memadai. Jadi sudah dipilah-pilah ini. Jadi ada juga yang perjalanan dinas fiktif. Jadi itu memang fiktif, sudah bukan lagi salah. Ya, jadi bukan lagi soal administrasi yang belum lengkap. Betul. Lalu ada travel charge karena kesalahan pegawai. Jadi karena human error, ada salah jadwal, begitu kurang lebih.
pihak travelnya itu men-charge yang lebih besar. Jadi ada kesalahan-kesalahan itu. Penalti begitu. Gitu. Dan yang perlu diingat juga, penting juga sebenarnya, BPK nggak cukup sampai di sini, harus menelisik lebih dalam, terutama ke travel agency. Kalau sebuah kementerian atau sebuah lembaga langganannya sama travel itu aja, ini harus patut juga ada kickback nggak? Oh, sering terjadi. Bisa saja seperti itu. Kalau langganan dan dia sudah biasa, terus-terusan seperti itu, harus lebih dalam. Kalau menurut saya ini baru layar-layar atas nih, belum layar-layar yang lebih dalam. Kenapa travel agensinya selalu itu? Oke. Pertanyaan besar berikutnya adalah kan ini sesama lembaga negara ya, kementerian lembaga yang ditemui oleh BPK ada penyimpangan biaya perjalanan dinas. Betul. Di dalam editorial di bagian akhir dikatakan penegak hukum harus menyikapi. Betul. Bung Indra juga mengatakan penegak hukum itu kan juga bagian dari kementerian lembaga. Apakah kemudian saya dengan nyaman memeriksa kemudian menjatuhi hukuman Bung Indra karena kita sesama ada semangat korsa itu? Tapi kita harus jeda dahulu Bung Indra dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau bertanya juga, maksud saya mendengarkan pendapat dari para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Palembang, Sumatera Selatan. Ini kelihatannya kembaran Bung Indra juga. Bung Indra. Namanya Indra juga. Ada Pak Indra dari Palembang. Pak Indra, selamat pagi. Pak Indra di Palembang, selamat pagi. Selamat pagi, Metro pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Indra, bagaimana Pak? Ini diduga ada fiktif atau ada penyimpangan di perjalanan dinas pegawai negeri sipil. Menurut Anda, ini sesuatu yang bisa ditekan atau seperti apa, Pak Indra? Iya, ini sebenarnya sudah di makanan rutin ASN, terutama itu. Iya. Iya, Pak. Ya, langsung Pak. Langsung Pak, pendapat Anda silakan. Langsung, Pak, ya? Oke Pak. Ini memang sudah menjadi kebiasaan ini untuk ASN, Pak. Karena ini sudah jadi makanan mereka, apalagi mereka yang sudah SK-nya sekolah di bank ini. Sekolahnya di bank dan istri 2. Itu rata-rata fiktif semua itu, Pak. Jadi fiktif ini sudah menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan yang tidak baik yang terus dilanjutkan. Nah, ini berkolaborasi jiwa korsa yang saling menguntungkan karena terbentuknya suatu koruptif itu. Oh. Jadi Pak Indra, ya. Oke. Pak Indra, Anda PNS bukan, Pak? Alhamdulillah saya. Bagaimana, Pak? Wira swasta kita, Pak, pengusaha. Wira swasta. Suka berhubungan bisnis dengan PNS tidak, Pak? Waduh, udah jadi kebiasaan, Pak. Kalau tidak ada uang tidak berjalan itu, Pak. Waduh. Makanya Indonesia sangat miskin, walaupun kaya alamnya, tapi koruptifnya udah jadi habit dan kebiasaan dari pegawai kecil sampai pegawai besar. Tapi pasti masih ada PNS yang bagus kan, Pak Indra, yang masih bekerja dengan benar, tidak selalu meminta uang begitu. Masih ada dong, Pak Indra? Wah, kalau untuk Indonesia itu 1001, Pak. Apalagi yang pegawai negerinya udah banyak SK-nya sekolah di bank, udah banyak istrinya 2. Itu rata-rata yang istri 2 dan SK-nya di bank. Itu menjadi habit. Kalau ada perjalanan dinas,
itu menjadi fiktif, bukan enak kalau dilakukan. Ini Pak Indra, pertanyaan terakhir saya, Pak Indra, Anda yakin tidak bahwa perjalanan dinas yang diselewengkan ini bisa ditekan, Pak? Bisa, sangat bisa ditekan, Pak. Jika penegak hukumnya benar-benar melakukan untuk target, jika tidak dalam 1 minggu dikembalikan uang, hukuman pemecatan harus dilakukan. Oh, dibuat target ya? Iya, targetnya seperti itu, Pak. Kalau tidak menjadi kebiasaan yang buruk ini, Pak. Baik. Oke, kita harap penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK ini. Terima kasih Pak Indra dari Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Indra ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda, Pak. Kalau culas tadi saya lihat di kamus itu culas berarti licik ya. Ini ya kelicikan dalam memainkan dana atau anggaran dengan perjalanan dinas supaya bisa masuk kantong. Kalau saya lihat ini udah menjadi budaya, Pak. Ya, Bung Leo, udah menjadi budaya. Ya, budaya dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita mau tahu itu semua lembaga itu sudah ada perjalanan dinasnya. Mau yang di penegak hukumnya, mau yang di DPR-nya, semua lah. Dan mau yang di eksekutifnya, ya termasuk juga perjalanan dinas presiden juga ada, perjalanan dinas wakil presiden juga ada. Ya semua sudah ada perjalanan dinas. Nah, ini kembali lagi tergantung manusianya. Tapi menurut saya itu sulit diberantas. Karena ini dari atasnya pun mungkin bawahannya ini sudah tahu permainan atasannya. Atasannya juga bermain juga ini masalah perjalanan dinas untuk masuk uang masuk kantong. Mereka sudah punya kerjasama dengan pengusaha-pengusaha ya travel lah atau yang lain. Mereka udah kerjasama. Kalau memang mau buka semua atau perjalanan dinas itu dihapus saja supaya nggak terjadi koruptif. Kalau nggak dihapus, ya inilah memang untuk kesempatan celah-celah ya untuk masuk uang masuk kantong, kemudian dapat jalan-jalan lagi. Pada saat pandemi COVID kan Pak Sukiwi, kita masih ingat perjalanan dinas hampir tidak ada, Pak, karena waktu itu kan semua orang tidak boleh bergerak. Nah, tapi kemudian kan dalihnya adalah ketika kita hanya pakai telekonferensi untuk melihat situasi, sangat terbatas, Pak. Bisa jadi nanti dibikin bagus-bagus saja ketika telekonferensi, akhirnya harus secara fisik datang. Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, kita pengalaman kita lihat ya datang pun untuk melihat fisik, ya pulang hanya buat laporan, yang penting laporannya asal Bapak senang. Formalitas juga Hasil-hasilnya kita lihatlah DPR kita, kunjungan ke luar negeri, kunjungan anggota DPR RI, kunjungan ke luar negeri, hasilnya pulang ke Indonesia. Jalan kita juga pengawasan dia hanya untuk dapat jalan-jalan, dapat dolar masuk kantong, udah selesai. Yang penting buat laporan. Itu bohong semualah. Kalau memang mau tegak, hapuskan semua perjalanan dinas, baru bisa. Kalau enggak, ya tetap gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Hapuskan perjalanan dinas katanya begitu. Tapi kita masih ada seorang lagi pemirsa Metro TV, kali ini dari Temanggung, Jawa Tengah, Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak perjalanan dinas nih? Pak Sukarwan kalau tidak salah pernah juga perjalanan dinas ya? Atau tidak Pak? Bagaimana Pak? Sering dulu pada waktu masih dinas di BUMN, Bang BUMN. Gini Bang, sering kalau perjalanan dinas dihapus saya tidak setuju. Kalau perjalanan dinas itu kan ada rekeningnya, harus di breakdown. Di breakdown misalnya 1 tahun berapa juta, berapa lah pokoknya. Nah nanti untuk pengawasan, nah kalau sampai terjadi perjalanan dinas fiktif, itu pasti antara bawahan dan atasan tidak terjadi pengawasan melekat yang baik, pasti kong kali kong. Kong kali kong ya. Iya, kong kali kong. Nah, sekarang ini yang pertama, yang kedua, saya tuh prihatin loh. Kalau kemarin Bang Leo bilang selama pandemi nggak ada perjalanan dinas, ya. Ini korupsi kok seperti sudah COVID, sudah pandemi, sudah masif semua. Apapun kalau masih bisa dikorupsi. Iya. Sampai dulu ketika saya masih dinas, pada waktu itu kalau nggak salah Menteri Agamanya Pak Surya Dharma Ali, nyetak Al-Quran saja dikorupsi.
Iya sih. Iya, Kitab suci saja dikorupsi ya. Agama. Iya. Terus gini Bang, makanya ya mohon maaf, saya Muslim. Serajin ibadah apapun kalau tidak mengenyam penataran P4. 36 butir Pancasila itu jangan dianggap sepele loh. Sekarang orang sudah tidak mengecampingkan Pancasila. Orang kalau sudah ditatar P4 mengenyam 36 butir Pancasila, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan malu, punya budaya malu mau melakukan itu. Mohon maaf, yang korupsi-korupsi itu kalau Muslim kan percaya bahwa pundak kiri kanan ada malaikat raqib atid, katanya nyatet. Kok nggak takut? mungkin harus disumpah pocong atau bagaimana gitu mungkin Pak Sukarwan. Oke, Pak, terakhir Pak, menurut Anda Pak Sukarwan, temuan BPK ini bisa membuat perubahan, bisa menekan perjalanan dinas yang menyimpang ini, atau ya ini hanya sekedar juga menjalankan formalitas tugas BPK? Bagaimana Pak Sukarwan? Saya yakin kalau BPK itu kan lembaga independen bisa Pak. Begini, ini masalah korupsi perjalanan dinas bukan masalah besar kecilnya. Kalau 39 miliar itu ibarat orang makan di rumah makan Padang pakai rendang, selilit gigi dibanding korupsi yang timah 300 triliun dan lain-lain. Tapi bukan masalah besar kecilnya, harus diberi antas tuntas, harus selidiki. Korupsinya ya. Terutama di ini Kementerian Dalam Negeri kan terlibat. Ini Pak Tito Karnavian ini harus segera bina-bina anak buahnya. Oke. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan ini tentunya membuat atau menyumbangkan ke perubahan untuk kebaikan. Pak Sukarwan, terima kasih sudah berpendapat dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Tadi Bung Indra siapa ya yang pertama mengatakan ya perjalanan dinas harus dihapus. Wah, ini ekstrim juga ya. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa dilakukan atau seperti apa, tapi kita harus jeda dulu ya. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini pemirsa. Bung Indra, tadi ada pemirsa yang kelihatannya sudah mungkin juga jengkel begitu ya, dan akhirnya secara ekstrim mengatakan Pak Sukarwan kalau tidak salah. Perjalanan dinas dihapus saja katanya. Pak Indra ya mungkin ya. Oh Pak Indra ya, iya. Ya itu artinya sebuah trust dari masyarakat yang sudah hilang ya kepada hal-hal yang seperti ini. Bahkan tadi sempat ekstrim mengatakan ada nggak yang baik? Itu 1001 lah. Itu kan sudah dan sering berhubungan dengan yang disebutkan tadi ASN atau PNS lah begitu ya. Nah ini kan memang yang harus kita cegah bersama tidak terulang. Memang sering berulang tapi kita nggak boleh lelah untuk terus mengingatkan ini. Dan terutama tadi ada yang menyebutkan dari salah satu penelpon cepat harus dikembalikan, kalau nggak dikembalikan dipecat. Itu nggak berhenti di soal pecat, itu masuk pidana. Bahkan saat mengembalikan pun itu tindak pidananya nggak hilang. Tidak hilang. Makanya kita harap penegak hukum ini harus proaktif menjemput bola data yang dikeluarkan oleh BPK ini. Pasti BPK kan bukan dugaan-dugaan saja, ini sudah detail datanya. Spesifikasinya sudah jelas, dibagi per klaster begitu. Dan kita jangan lupa dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 3199 pasal 4 itu menyebutkan ketika ada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara, maka tindak pidana itu tidak hilang walaupun itu dikembalikan. Itu sudah ada pasal jelasnya. Nah ini nggak main-main nih. Tapi kan banyak peristiwa yang setelah dikembalikan kemudian tidak lagi jadi tersangka atau tidak diproses. Banyak sekali hal-hal. Yang terbaru ada loh, belum lama. Ya. Banyak hal-hal yang sering terjadi tidak sesuai dengan peraturan. Inilah yang terus kita suarakan melalui editorial yang selalu disuarakan oleh Bung Deo ini. Pertanyaan berikutnya adalah setelah BPK menemukan dugaan 39 miliar ini, penyimpangan ya, apakah kemudian penegak hukum benar-benar akan memfollow up, menindaklanjuti? Karena tadi seperti di segmen yang lalu, kan semangat Korsa itu kuat. Jangan-jangan kemudian ya hanya performance saja, kita akan tetapkan 1-2 orang ya sebagai tersangka atau apa, lalu setelah itu ya lewat saja. Lalu business as usual, ya ini kalau ada kesempatan. Terus menemukan lagi gitu ya. Iya, dan itu adalah bagian dari prestasi BPK berikut begitu. Bagaimana Bung Indra?
Ya kadang malah lebih ekstrim. Ada yang kemudian bisa membawa apakah BPK-nya sendiri pasti bersih. Itu kan kalau sempat disinggung tadi di Olisi kan ada juga salah satu oknum BPK yang pernah terlibat ini. Nah, ya nggak hanya BPK, KPK juga ada oknumnya, bahkan pimpinannya sekarang tersangka begitu kan. Nah kayak gitu-gitu nih, kalau kita bicara ke sana kenyataan seperti itu memang ada. Tapi di sisi kita ingin menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, membenarkan yang biasa, itu tidak boleh, tapi membiasakan yang benar. Harus benar dulu. Ya harus benar, maka ya kita nggak boleh lelah memang Bung Leo. Kalau kita melihat perjalanan dinas ini, saya merefer kepada sekian pemerintahan daerah yang melaksanakan elektronik sistem. Ada e-procurement, ada yang lain-lain. Tapi itu kan kalau perjalanan dinas kelihatannya tidak serigid itu ya. Artinya kan manusianya itu yang menentukan. Apakah tadi salah satu pemirsa mengatakan secara tidak langsung mengatakan mentalnya memang mental korup. Kalau ada peluang seperti itu, apa memang semua atau kebanyakan PNS seperti itu? Saya sih masih meyakini masih banyak PNS yang jujur, Bung Indra. Bagaimana? 39,26 miliar ini kan yang detil yang bisa dikoreksi dan tidak sesuai sistem. Tapi belum tentu yang sudah sesuai sistem ada surat-surat menyuratnya, dokumennya. Jangan-jangan dokumen abal-abal juga nih. Bisa juga. Kalau mentalnya koruptif. Ini kan baru temuan-temuan yang memang mudah ditemukan saja nih. Dengan layarnya sebagai BPK, sebagai auditor negara gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa dari atasan bawahan misalnya, memang sudah sering kong kali kong tadi bahasanya pemirsa kita. Jangan-jangan dokumen itu bisa dipalsukan. Sudah ada template-nya, sudah ada biasa siapa yang memalsukannya. Permainannya dengan oknum di dalam yang auditor sendiri dugaannya bisa seperti itu. Tapi kita mungkin bisa beranjak dari 39 miliar dulu ya. Bahwa setelah ini kita harap ada follow up. Supaya kemudian tidak seperti sekian peristiwa yang lain. Kita nantikan Bung Leo. Sekian triliun, ratus triliun, tapi ujung-ujungnya sudah lupa tuh. Apalagi kalau misalnya ada soal politis di belakangnya gitu ya. Nah itu dia. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini bisa memberikan sumbangan bagi perbaikan mekanisme perjalanan dinas. Bung Indra Maulana, terima kasih. Terima kasih Bung sudah Leo. di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bung. Pemirsa penegak hukum, kita harap jangan sekedar menunggu bola memantul. Kini aparat hukum yang menjadi kunci. Apalagi temuan BPK ini diyakini hanya fenomena gunung es. Masih banyak kejadian yang belum terungkap. Jangan cuma menjadikan jargon birokrasi bersih, sekedar kata-kata. Jadikanlah itu hidup dalam kenyataan. Saya Leona Samusi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.